Mental korupsi itu sudah sangat-sangat mengakar. Banyak sekali yang nggak jujur. Yakin kalian Indonesia bakal menjadi Indonesia emas di tahun 2045? Bagaimana dengan banyaknya partai politik yang saling bertikai hanya karena kepentingan masing-masing partainya? Juga sistem hukum dan regulasinya yang masih sangat amburadul. Juga sistem administrasi di negara kita yang terkenal berbelit-belit. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya ingin kita sama-sama belajar dan kita sama-sama memperbaiki. Poin pertamanya yaitu perizinan usaha yang ribetnya minta ampun. Masih harus muter-muter, kadangkala harus ke dinas A, B, C, nanti sudah di B, bulet sisasinya. Kadangkala itu antara dinas yang satu dengan dinas yang lain itu tidak sinkron infonya. Itu yang harus dirubah dan diperbaiki, yang harus ditata ulang. Jadi setiap dinas itu harus terintegrasi, koordinasinya itu nyambung gitu. Jadi SOP-nya itu harus jelas. Lalu faktor yang kedua yaitu pajaknya yang mencekik. Ada suatu kata-kata itu bilang gini pengusaha, kita itu ya belum nafas ini ya. Baru mulai gini aja udah dipajekin kayaknya. Harusnya menurut saya negara itu mendukung pelaku usaha ini biar nggak makin parah, tapi dipersimpel biar investornya nggak kabur. Poin yang ketiga yaitu ormas yang bikin resah. Seperti kita yang sudah banyak ketahui dan sudah beredar di sosial media. Ormas yang seharusnya membantu stabilitas, kadangkala itu malah minta jatah. Kadangkala itu ganggu proyek. Kadangkala itu intimidasi lapangan. Jadi pebisnisnya ya takut dan investornya kadangkala jadi ilfil. Nah, gimana nih? Setuju atau tidak? Boleh kok, kita terbuka untuk bisa saling belajar ya. Poin yang keempat yaitu sering sekali dijumpai banyaknya uang keamanan yang nggak resmi tapi wajib ada. Karena kalau tidak nanti bisa direcokin. Nah, kalau yang ini coba kita tanya kepada pelaku usahanya. Berapa banyak yang pernah dipaksa halus untuk bayar ke oknum. Nah, oknumnya ini banyak kok ya, jangan seuzon ya. Faktor yang kelima yaitu SDM kita sendiri banyak sekali yang lemot dan tidak mempunyai daya saing yang cukup. Banyak sekali yang maunya itu gajinya tinggi tapi kerjanya enak, santai. Kadangkala itu nggak mau belajar, nggak mau upgrade kemampuan. Nah, sementara negara yang maju itu butuh SDM yang berkualitas. Lalu ada lagi yaitu faktor yang keenam. Banyak sekali yang nggak jujur. Nih, gimana mau berantas korupsi kalau ternyata banyak sekali yang bermain dan banyak sekali oknum-oknum. Ini kita nggak bicara oknum yang lain loh ya. Oknum-oknum itu dari maupun SDM-nya maupun yang lain itu banyak sekali yang nggak jujur. Seolah-olah itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Mental korupsi itu sudah sangat-sangat mengakar. Negara tidak akan maju kalau kejujuran masih dianggap sebagai suatu opsional untuk menguntungkan diri sendiri. Poin yang ketujuh yaitu politik dalam negeri yang tidak stabil. Setiap kali pemimpin ganti, nanti aturan pun bisa berubah dan ganti semuanya. Ya, juga orang-orangnya juga ganti, otomatis ganti orang, ganti konsep, ganti sistem, ganti semuanya. Jadi konsistensinya nol. Ekonomi itu butuh kejelasan arah jangka panjang. Poin yang ke-8 yaitu hukum yang bisa dipolitisasi. Aturan itu bisa direvisi dadakan, kasus
bisa dipakai buat serang lawan, penegakan hukum pun tebang pilih. Lalu siapa yang mau investasi di tempat yang hukumnya nggak jelas, yang hukumnya tidak memberikan sanksi yang tegas dan memberikan jaminan? Maukah kalian berinvestasi atau melakukan usaha di tempat atau suatu negara yang hukumnya tidak jelas dan sangat bisa dipolitisasi? Indonesia emas tahun 2045 sangat bisa, tapi dibutuhkan suatu perjuangan dan effort yang tidak main-main untuk merubah dan memperbaiki semua sektor. Siapkah kita? Bagi kalian masyarakat yang di luar juga harus makin pintar dan makin cerdas, makin kritis. Jangan mau diombang-ambingkan oleh isu-isu yang tidak jelas, yang unfaedah, hanya untuk menggiring ataupun menjatuhkan. Saya tidak membela siapapun, tapi coba kita lihat. Dunia luar sudah fokus pada pengembangan teknologi. Di kita fokus menggarap ijazah. Ijazah ini palsu kayak, ijazah ini enggak lah, ini tanda tangan siapa lah, lalu nanti ada lagi, apa lagi? Nanti kalau enggak jualannya suku, ras, agama, mau sampai kapan? Fokuslah, ayo fokus pada perbaikan. Jangan mau diombang-ambingkan dan jangan mau dibodohi. Karena saya melihat saat ini sedang terjadi pembodohan massal. Jangan mau menerima segala sesuatu di depan, tapi yang pada akhirnya hak kalian akan dimanipulasi lagi. Yuk kita menjadi cermat, kritis, cerdas bersama-sama untuk membangun Indonesia kita menuju kepada Indonesia yang emas. Dengan saling mengkoreksi, dengan saling memperbaiki diri, dan kita sama-sama membawa perubahan bagi sekitar kita dan bagi negara kita. Nah, share video ini kita sama-sama untuk membangun. Silakan berikan komen kalian. Mungkin ada tambahan-tambahan lain yang mungkin luput dari pengamatan saya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan sukses selalu.